Salam kreatif dan luar biasa, Mas Marvan, Mas Afus, Mas Sarwanto, Mas Kundaru. Kita ketemu lagi siang hari ini. Jadi menindaklanjuti diskusi kita pagi tadi yang ditanyakan oleh Mas Arfus, mengapa atau manusia harus bersyukur? Itu jelas manusia harus bersyukur. Tapi sebelum saya jawab tentang mengapa manusia harus bersyukur, itu saya harus sampaikan beberapa hal kepada teman-teman, saudara-saudara dan seluruh masyarakat Indonesia. Ini masih di era COVID-19, di era Corona. Mari dalam situasi yang untuk membantu dan mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas dan tidak semakin jatuh korban, dan juga kita membantu para medis. Mari bersama-sama kita dukung semua program protokoler yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten kota maupun kelurahan ataupun desa. Silahkan di seluruh Indonesia di 34 provinsi, mari kita saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan agar segera usai ujian virus corona ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini kita masuk puasa yang kedua nih, Mas Arfus dan Mas Marvan, Mas Sarwanto, Mas Kundaru. Semoga tetap sehat, bagas waras, ora tedas tepak paling pandi, kajaba tahu karo tempe. Itu bagian yang terindah, dan kemarin kita sore hari sudah merasakan betapa nikmatnya berbuka puasa setelah sehari penuh kita menunaikan ibadah puasa. Jadi memang luar biasa. Nah, sekarang kita menindaklanjuti apa yang ditanyakan oleh Mas Arfus tadi, mengapa manusia harus bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saya balik, Mas Arfus. Kita berada di dunia ini, alhamdulillah kita menghirup udara segar. Luar biasa, nikmat kan? Nah, udara segar ini berasal dari daun-daun hijau yang mengandung oksigen ini diciptakan oleh Allah. Dan kita manusia menghirup udara segar, menghirup oksigen itu bebas, tidak bayar. Bayang pun kalau kita harus bayar. Nah, kalau kita lihat perumpamaannya, Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Sarwanto, Mas Kundaru, di rumah sakit itu satu tabung itu kalau tidak salah 1.500.000 satu tabung oksigen itu. Nah, kalau itu misalnya kita hitung itu habis satu hari misalnya. Kalau satu hari kira-kira 1 tahun habis berapa? Nah, kalau kita harus bayar berapa? Luar biasa kan? Nah, jadi mengapa manusia harus bersyukur? Ini bagian yang tidak bisa kita hitung dengan hitungan matematika. Karena apa? Sebenarnya Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Kundaru, dan Mas Sarwanto, kita diskusikan banyak hal itu juga kaitannya dengan mengapa manusia harus bersyukur. Karena posisi kita sebagai manusia, kita diwajibkan bersyukur. Karena apa? Di sini kekuatan kita sebagai makhluk Tuhan yang senantiasa menikmati hidup di dunia ini. Tentu kita hanya sebagai orang yang menjalankan aktivitas kita dalam kondisi yang betul-betul menikmati nikmat Tuhan. Mengapa? Karena misalnya gini, ini menyangkut pertanyaan Mas Arfus tadi, mengapa manusia harus bersyukur. Kita ingat di surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabil sadid. Ya, ini jadi dasar surat Quran surat Ibrahim ayat 7 ini menjadi salah satu dasar mengapa manusia wajib bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim, la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabil sadid. Nah, sesungguhnya manusia kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ketika manusia kufur, ingat, ketika manusia kufur, siksa Allah sangatlah pedih. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari aspek yang tadi saya katakan tentang menghirup udara, itu bagian paling sederhana. Nah, kalau kita lihat sekarang, sederhana saja. Ayo kita identifikasi masing-masing. Alhamdulillah kalau kita diberikan rambut, ini
kalau misalnya tidak diberikan rambut sama sekali oleh Tuhan, oleh Allah, ini bagaimana? Panas kalau mana matahari seperti ini. Tapi coba kita ingat, ini mata kita diberi alis, ini betapa indahnya alis ini, juga melindungi mata kita. Lalu diberi idep, seandainya tidak diberi idep, kalau hujan air mengalir masuk ke mata semua kan. Nah, jadi memang ini menjadi bagian sederhana, tapi kadang orang melupakan ini. Dua lagi, coba kita lihat hidung kita ini. Nih, Mas Arfus, Mas Marvan. Nah, nih hidung kita. Alhamdulillah Allah memberikan hidung kita menghadap ke bawah. Nah, kalau bayang pun ini Mas Kundaru, Mas Arwanto, ya. Nah, seandainya hidung kita menghadap ke atas, luar biasa. Kalau kita hujanan, masuk semua. Kalau kita mandi, masuk semua. Lepekan kita. Jadi memang sebenarnya kenapa kita harus mensyukuri nikmat Allah, itu bagian sederhana-sederhana yang mungkin sering kita lupakan. Nih, telinga ini nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah, ini kuping, kaku turun jepiping. Allah memberikan tulang rawan ini yang bisa lenturin, tulang lenturin ya. Seandainya tidak, coba Mas Kundaru bayangkan kalau ini misalnya diberikan tulang kaku, tulang keras. Nah, kita menghabiskan bantal berapa kalau tidur? Nancep, tancap dong, rusak bantalnya. Nah, ini bagian yang harus kita syukuri. Nah, jadi kalau kita sekarang ini menjadi manusia yang yakin, mensyukuri nikmat Tuhan, kita bisa memanfaatkan semua aspek-aspek yang kita lakukan, ini menjadi bagian penting. Maka orang sehat itu betul-betul kenikmatan yang maha dahsyat. Rezeki Allah itu bukan semata-mata, ya, ini diingat Mas Arfus dan Mas Marvan, rezeki Allah itu bukan semata-mata dalam bentuk materi, dalam bentuk harta benda. Nafas yang kita hirup dengan segar, ini rezeki. Kesehatan yang kita nikmati, ini rezeki. Nah, sekarang kalau kita misalnya kita tidak diberikan kesehatan, menghabiskan uang, dan itu menjadi salah satu bagian yang benar-benar menjadi salah satu media kita untuk bisa menjadi sakit dan melakukan biaya harus ke rumah sakit berapa banyak. Ini rasa syukur kita. Jadi sekali lagi, barang siapa yang syukur nikmat Allah akan diberikan nikmat yang berlipat-lipat. Ini penting. Nah, disinilah kekuatan kita. Kalau kita lihat dalam kondisi seperti itu, rasa syukur itulah yang betul-betul harus kita bawa. Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa kita itu diutus Allah ke bumi sebagai dai dan daiyah. Nah, dai dan daiyah. Jadi kalau kita betul-betul mampu menjalankan amanah Allah di bumi ini, insya Allah nanti betul-betul akan memberikan dampak yang baik untuk kita mencari bekal di usia kita yang kedua. Maka disinilah kekuatan kita, Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Kundaru, kemudian Mas Arwanto. Ayo bersama-sama, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, kita saling menasihati. Tidak ada yang sempurna di bumi ini, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan kita hanya kepada Allah mohon, hanya kepada Allah meminta. Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Di surat Al-Ikhlas, Qulillahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu hanya satu, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamai. Qulillahu ahad, Allah Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi disinilah sebenarnya kita harus mampu melihat beberapa aspek yang nantinya betul-betul bahwa diri kita ini menjadi manusia-manusia yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika kita sudah bisa memahami nikmat Allah, kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita nikmati dengan apa? Dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi memahami nikmat Allah, membaca secara tekstual, konteks dan konteks ini terintegrasi. Maka selalu saya katakan, ketika kita bisa membaca nikmat Allah dengan cermat, dengan teliti, maka insya Allah kita pun juga bisa memahami, memanfaatkan, dan juga menggunakan apa yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Ini Mas Marvan menanyakan bagaimana tindak lanjutnya.
Nah, tindak lanjutnya begini, ini untuk Mas Marvan dan juga Mas Arfus, Mas Gundaru, Mas Waranto. Diskusi siang hari ini kita katakan bahwa mensyukuri nikmat Allah itu kita harus menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah, dan itu menjadi salah satu bagian yang harus kita lakukan. Untuk apa? Wujud syukur kita kepada Allah, dan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika kita melakukan berbagai kegiatan, itu bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka disitulah kekuatan kita agar kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dan disinilah maka kita harus banyak sedekah, banyak beramal jariah. Maka 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya, masih kita ingat: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solehah. Itu wujud dari bagaimana kita bisa membangun keabadian terkait dengan amal sedekah jariah kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita watawassaw bil haq watawassaw sabr. Tentu kita tidak ada yang sempurna, mesti kita memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan, dan tentu lebih banyak kekurangannya. Mari senantiasa kita wujudkan bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberi, saling menerima. Insya Allah disitulah akan memberikan kekuatan kita agar kita tetap menjadi manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, semoga diskusi kita siang hari ini akan memberikan manfaat buat kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dan nasihati. Dan insya Allah kita bisa menjalankan ibadah bulan puasa dengan lancar, diridai Allah. Dan kita perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak memahami isinya, karena ini kesempatan kita, karena banyak beraktivitas di rumah. Semoga semakin khusyuk, semakin kuat apa yang kita berikan, apa yang kita canangkan bersama-sama, bahwa ibadah ini hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, hanya karena Allah. Ini bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang kita terima, kita nikmati, yang berlimpah ruah kepada kita. Apapun itu adalah kenikmatan yang tiada tara yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan kita diampuni, dan kelak ketika Allah memanggil kita, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi bagian ibadah kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Segala kekurangan ini milik saya, dan tentu kelebihan itu hanya milik Allah. Dan tentu ada baiknya mari kita senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk bisa menguatkan ide dan gagasan kita agar kita selalu belajar dan belajar. Dan disinilah kekuatan kita, Mas Arfus, Mas Marvan, Mas Arwanto, dan Mas Gundaru. Semoga kita senantiasa bisa saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, untuk bisa saling mengingatkan, saling menasihati, untuk senantiasa menjadi insan-insan yang hebat dan bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Terima kasih. Membaca untuk menulis, dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat. Sukses dan luar biasa.